Yang satu pemimpin muda malah kekanak-kanakan, dan yang satu lagi pemimpin ketuaan. Apa itu riang gembira, gemoy, joget, santuy, tapi semua rontok ketika debat. Topeng asli terbongkar dengan sendirinya. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Debat perdana pada hari Selasa lalu, seperti yang saya katakan sebelumnya, ada banyak sekali yang bisa dibahas. Kali ini saya akan bahas lebih banyak tentang performa Prabowo di debat itu. Untuk Anies, seperti biasa, pintar bicara, lebih banyak retorika dan terkesan menggurui, bahkan tidak jarang melakukan serangan hebat kepada Prabowo, sehingga Prabowo terpancing emosinya. Untuk Ganjar, dia lebih kalem dan rileks, bisa menjelaskan sesuatu dengan baik, tidak menyerang dan menjatuhkan lawan. Apa yang dia ucapkan terdengar lebih realistis ketimbang dua capres lainnya. Untuk Prabowo, nah, dia ini bintang utama di acara debat itu. Bukan karena pemaparannya yang bagus, tapi karena ada banyak sekali hal-hal yang konyol. Saya merasa kalau tidak ada Prabowo, debat mungkin tidak akan lucu dan menghibur. Prabowo selalu digambarkan sebagai sosok yang lucu dan menggemaskan, gemoy dan suka joget. Dia sering bilang, kalau ada yang mengkritik atau tidak senang, dijogetin aja. Di media sosial, narasi-narasi ini kemudian dikemas dengan video-video yang diedit sedemikian rupa, lalu ditambahkan musik-musik yang sesuai dengan tema joget gemoy. Video-video ini kemudian digunakan untuk menjaring generasi Z yang tidak terlalu paham dengan masa lalu kelam dari Prabowo. Tapi di debat tadi, Prabowo lepas kendali karena dia diserang dengan hebat. Dia terjepit karena beban masa lalu. Tema HAM di debat itu membuat Prabowo keringat dingin, bicara tidak sesuai konteks. Prabowo kemudian lepas kendali, meski cuma sebagian. Kalau lepas kendali secara total, mungkin kita akan kembali melihat adegan gebrak meja atau teriakan yang jauh lebih mengerikan. Karakter seseorang itu sangat sulit untuk diubah. Percayalah apa kata saya tentang ini. Butuh waktu yang sangat lama untuk mengubah karakter yang sudah mendarah daging selama puluhan tahun. Prabowo lucu dan gemoy. Itu hanya trik marketing politik untuk menutupi sifat aslinya yang temperamental. Prabowo keceplosan dan emosi meskipun berusaha menahan diri. Narasi gemoy langsung rontok saat debat itu. Jutaan pasang mata yang menonton debat langsung terkejut. Apalagi bagi yang tidak kenal Prabowo sebelumnya. Mereka syok kenapa sosok gemoy dan menggemaskan berubah jadi emosional. Kenapa Prabowo yang biasanya suka joget dan tersenyum berubah jadi ngegas dengan bahasa lebay saat ditanya masalah HAM. Kemana slogan kampanye pemilu riang gembira, senyumin aja, jogetin aja? Kemana? Dari cara Prabowo menjawab pertanyaan saat debat, bahkan anak kecil yang nonton pun bisa dengan mudah melihat Prabowo agak terbawa perasaan dalam menjawab. Ada momen yang sangat jelas sekali ketika Prabowo ditanya tentang putusan MK. Usai putusan dari MK, kemudian dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan ada pelanggaran etik berat, sehingga putusan MK sebelumnya dianggap bermasalah secara etika. Prabowo ditanya, bagaimana perasaan dia ketika tahu putusan MK itu salah secara etika? Prabowo lalu mengatakan dia sudah konsultasi dengan ahli hukum yang ada di tim pemenangan dia. Saat mereka mengatakan bahwa keputusan tidak bisa diubah dan sudah final, maka Prabowo memutuskan untuk lanjut. Lucunya lagi, pertanyaan ini membuat Gibran ikut tegang. Di beberapa foto dan video yang beredar, wajah Gibran kayak lagi deg-degan, dan raut wajah kayak lagi makan buah yang sangat asem. Prabowo lalu lanjut menyindir Anies. Dia bilang, kita bukan anak kecil lagi Mas Anies. Kemudian Gibran tiba-tiba entah gimana bangkit dari kursi, lalu mengangkat kedua tangannya ke atas berulang kali, kayak seorang pemandu sorak. Gibran mungkin saat itu ikut emosi sehingga melakukan itu.
Kemudian orang di belakangnya menarik bajunya sedikit, sehingga Gibran kembali duduk. Gibran mungkin mencak-mencak karena pertanyaan soal putusan MK itu jelas-jelas membuat dia terinjak-injak harga dirinya. Gibran adalah produk dari putusan MK yang dianggap bermasalah secara etika. Kebayang nggak malunya kalau kalian berada di posisi Gibran saat itu? Tapi inilah yang namanya blunder. Usia 36 tahun, tapi respon seperti anak kecil. Pemimpin muda apanya kalau reaksi berlebihan seperti itu? Disenggol sedikit saja, langsung reaktif dan bertingkah seperti pemandu sorak. Yang satu pemimpin muda malah kekanak-kanakan, dan yang satu lagi pemimpin ketuaan. Apa itu riang gembira, gemoy, joget, santuy, tapi semua rontok ketika debat. Topeng asli terbongkar dengan sendirinya. Apakah masih mau percaya dengan pengakuan bajar-bajar sebelah bahwa Prabowo sudah berubah jadi santun, kalem, dan tidak emosian? Baru disenggol sedikit saja langsung terpancing untuk mengeluarkan watak aslinya. Bahkan Gibran menunjukkan sebuah sisi yang tidak kita tahu selama ini. Gibran yang biasanya kalem selalu menjawab, biarkan masyarakat menilai. Tapi di acara debat itu kayak pemandu sorak yang emosi. Padahal kalau bicara soal tata tertib debat, harusnya Gibran tidak boleh seperti itu. Tapi karena kalap ya begitulah. Pemimpin muda apanya kalau emosi tidak bisa dijaga dengan baik? Dari sikapnya, gerak-gerik, cara bertutur kata, cara menjelaskan pertanyaan, semua sudah kelihatan jelas bahwa dia ini memang karbitan. Selama ini kelihatan kalem, mungkin cuma pencitraan. Seorang pemuda yang dapat keistimewaan karena dibantu nama besar orang tua. Prestasinya pun sepertinya dibantu juga supaya kelihatan hebat. Dengan demikian, narasi gemoy dan pemimpin muda hancur seketika. Semua itu ternyata cuma topeng. Itu cuma gimmick politik yang dirancang oleh tim pemenangan atau konsultan politik untuk mengelabui masyarakat, terutama anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa. Kembali lagi jawaban dari Prabowo. Dia lanjut mengatakan, intinya rakyat yang memutuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, tidak usah dipilih. Dia bilang dia tidak takut tidak punya jabatan. Dia tidak punya apa-apa dan siap mati untuk negara ini. Kalau begitu, ngapain dia jadi capres sampai 3 kali? Harusnya pensiun aja kalau memang tidak butuh jabatan. Justru Prabowo kelihatan bernafsu mau jadi presiden. Gagal 2 kali masih mau nyapres. Sekarang aja dia tidak mau mundur sebagai Menhan. Sudah jelas dia sayang dengan jabatan dan tidak merelakan. Demi ambisi, negara dan rakyat jadi bahan jualan politik. Siap mati, siap berkorban. Harusnya dia yang berkorban supaya orang lain yang menjadi capres. Bukan yang itu lagi, dia lagi. Begitu orang buka surat suara, orang pasti mikir, kok bapak ini sering banget ada di sini? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.